PT Jarum itu kayak di sebelah sana sebagian digusur, terus sebelah sana juga sebagian digusur karena PT Jarum itu minta ini global gitu. Navigasinya itu kita tuh Kak, ada bacaannya Kampung Narkoba. Terus orang Grab itu mau ngeklik kita nggak jadi karena kita lokasinya di Kampung Narkoba. Narkoba seakan tidak pernah ada habisnya. Rahasia dan penggerebekan terus digelar. Namun stok barang terlarang ini masih terus ada. Beberapa wilayah di kota metropolitan Jakarta ditengarai menjadi titik-titik rawan zona merah. Jakarta menjadi pasar besar peredaran narkotika. Para bandar dan pemandat narkotika tak pernah sepi beroperasi. Bayang-bayang narkotika terus menyelimuti kota Jakarta. 17 Juli lalu, Polres Metro Jakarta Barat melakukan operasi penggerebekan di kawasan Kampung Boncos di Jakarta Barat. Operasi dilakukan sebagai pengembangan dari hasil penangkapan 10 kg sabu di sebuah hotel di wilayah Palmerah, Jakarta Barat. Pengungkapan ini berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Palmerah, Jakarta Barat. Dengan adanya informasi tersebut, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan melakukan kegiatan undercover. Hasil penggerebekan hari itu tidak main-main. Setelah dilakukan tes urin, sebanyak 42 orang dinyatakan positif menggunakan sabu. Secara administratif, Kampung Boncos berada di Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Nama Kampung Boncos cukup dikenal oleh sebagian masyarakat Jakarta. Selama ini namanya sangat identik dengan julukan Kampung Narkoba. Udah biasa sih itu mah, soalnya apa ya, ya emang sarang juga. Terus juga itu apa ya, kalau saya sering sih belanja gitu kalau ke situ, bawa penumpang gitu. Kalau mau ke situ jangan lewat situ lagi, pasti ke Gepang gitu. Berarti emang harus hati-hati banget ya? Iya, soalnya itu kan nembus kemana-mana itu kan jalur-jalur tikus. Jadi masuk sini keluar sebelah sono, dan di situ juga bandarnya banyak, nggak satu doang. Sebelumnya sebagian masyarakat mungkin mengenal Kampung Boncos ketika ada penggerebekan di kampung ini yang memang selalu dilakukan beberapa kali. Namun tetap saja peredaran narkoba di kampung ini masih belum bisa terselesaikan. Dan saat ini saya dan tim Realitas akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh apa itu Kampung Boncos yang ada di Kelurahan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat ini. Nama Kampung Boncos sebenarnya mengacu pada wilayah rukun warga 03 Kelurahan Kota Bambu Selatan. Wilayah seluas 8,13 hektar ini dihuni oleh 478 kepala keluarga atau total 2.393 jiwa penduduk. Meskipun di RW 03 hanya berdiri 140 bangunan, namun pemukiman ini bisa dibilang cukup padat. Sebab sepertiga dari luas kawasan ini dimiliki oleh PT Jarum namun berupa lahan kosong. Sementara kawasan pemukiman terkonsentrasi di bagian wilayah utara. Rumah-rumah di kawasan Boncos saling berhimpitan satu sama lain, hampir tidak ada jarak. Sebagian dari permukimannya adalah rumah petak kontrakan yang disewakan. Akses jalan di perkampungan hanya berupa lorong-lorong kecil. Secara umum bisa dibilang wilayah RW 03 termasuk kawasan kumuh di Jakarta. Halo, selamat siang Ibu, Bapak.
Ditemani oleh pengurus rukun tetangga setempat, tim realitas melihat lebih dekat pemukiman Kampung Boncos yang selama ini jadi bulan-bulanan langganan penggerebekan narkoba. Oke, ini batas patok wilayah saya terakhir di sini, dan di sana masih ada warga juga. Ya. Cuman memang maklum lah Kak, kondisi di Jakarta saat ini agak padat ya kan, udah gitu juga memang kita dibatas sama panel ini dan sebatas PT Jarum yang kita dibebaskan dari sebelah dari panel sampai ke sana, dan ini selebihnya masih di warga saya di RT 8 RW 03. Kebetulan ya beginilah Kak kondisi RT saya RT 8 RW 3 Kota Bambu Selatan dengan padatnya penduduk, dengan kiri kanan ada pembatas, dan ini kebetulan rumah saya sendiri sebagai ketua RT 08 RW 03. Panjang ya berarti ya rumahnya ya? Inilah Kak namanya. Panjang tapi nggak terlalu apa namanya. Nah ini kondisinya. Iya. Udah tinggal berapa lama di sini, Nah, Mas? di sini sudah dari kecil Kak. Oh, Iya, dari sejak kecil. kelahiran 88 ya. Oh, berarti udah lama banget ya? Betul, sudah lama banget dari ibu saya. Iya. Maaf, awas Iya. kesandung hati-hati. Kosong ya tapi ya di sini ya, lagi nggak ada orang ya? Iya betul. Maaf, langsung. Kerjanya apa tuh Pak kalau boleh tahu di sini? Untuk rata-rata ojek pangkalan suaminya. Gitu. Kalau masyarakat di sini kebanyakan Ada yang rata-rata pedagang, terus ojek online, gitu aja sih Kak rata-ratanya. Kehidupan sehari-hari warga Kampung Boncos sebenarnya biasa-biasa saja, layaknya perkampungan lainnya. Sebagian warga beraktivitas dan mencari penghasilan dengan berdagang di sekitaran pemukiman. Ini batas sampai RT 08. Kalau di sini sudah 10. oh ini Iya, tapi sama-sama masih di RW 03. Meskipun termasuk pemukiman kumuh, namun jangan salah, di Kampung Boncos ada banyak tersedia rumah petak atau kontrakan. Dari informasi yang realitas dapatkan, para pemilik kontrakan di sini lazimnya justru bukan warga setempat. Nah ini kontrakan juga, silakan. Dan ini kontrakan punya Bu Haji Lili yang tadi, yang rumahnya ini nih, belakangnya ini. Kebetulan juga di sini ada gang kecil sampai batas terakhir, selesai di sini, habis. berarti kalau misalkan untuk kayak was-was atau takut gitu tinggal di sini itu nggak ada? Enggak ada sama sekali. Enggak juga sih, alhamdulillah juga saya sebagai ketua RT-nya berhubung juga saya juga masih muda ya Kak. Jadi juga saya lebih gampang ngebaur ke teman-teman remaja, dan juga remaja-remaja saya khususnya di RT 08 RW 03 itu selalu aktif dari kegiatan-kegiatan positif semacam kayak Maulid 17 Agustus, dan kemarin kita bikin acara Isra Mi'raj ya kalau nggak bikin acara Isra Mi'raj. Alhamdulillah feedback baliknya semuanya baik gitu. Kampung Boncos adalah salah satu dari 3 wilayah rawan narkoba yang cukup dikenal di Jakarta. Meski sudah bolak-balik dirazia, namun peredaran barang haram tersebut tak kunjung sirna. PT Jarum itu kayak di sebelah sana sebagian digusur, terus sebelah sana juga sebagian digusur, karena PT Jarum itu minta ini global gitu. Jakarta adalah wajah kota metropolitan nomor wahid di Indonesia. Dengan jumlah penduduk 10,6 juta jiwa, Jakarta menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis dan perputaran ekonomi. Di balik gemerlap dan hiruk-pikuk metropolitan, Jakarta menjadi magnet besar peredaran narkoba. Data Badan Narkotika Nasional Provinsi Jakarta menyebut terdapat 26 wilayah bahaya peredaran narkoba di Jakarta dan 107 wilayah waspada peredaran narkoba. Kampung Ambon, Kampung Bahari, dan Kampung Boncos menjadi zona merah peredaran narkoba. Dibandingkan dengan 2 kampung lainnya, wilayah Kampung Boncos sebenarnya relatif lebih kecil. Namun ironisnya, di wilayah sekecil ini saja peredaran narkoba tak pernah sirna. Tak terbilang lagi, entah sudah berapa kali penggerebekan dilakukan di Kampung Boncos. Namun peredaran narkoba tak kunjung tumpas. Saat ini saya sedang berada di Kampung Boncos, tepatnya di RT 08 RW 03 Kota Bambu Selatan, yang mana jika memang kita bisa lihat di sepanjang jalan yang ada di sini itu sangat sempit, dan ini merupakan salah satu lokasi yang kemarin sempat ada pada saat penggerebekan itu terjadi.
Yang kemarin? Ini lokasinya salah satunya di sini bukan? Iya. Oh iya ya. Kalau ini milik siapa Bu? Ya kurang tahu kita. Kurang tahu ya. Tapi emang kosong dari kemarin. Kosong, iya. Kalau itu dirantai emang dirantai sama pihak kepolisian berarti? Iya. Kampung Boncos RW 03 Kota Bambu Selatan tak ubahnya pemukiman labirin. Kawasan padat pemukiman ini terhubung oleh lorong-lorong sempit alias gang senggol. Beberapa lorong lebarnya bahkan hanya bisa dilalui oleh satu orang saja. Dari kacamata sebagian besar orang, mungkin tidak ada kata nyaman tinggal di sini. Namun apa daya, warganya tidak punya pilihan lain. Mana? Salah satunya adalah keluarga Marhasan. Bersama dengan istrinya dan satu orang anaknya, ia menempati kontrakan 2 pintu di sebuah lorong sempit. Sementara 2 anaknya yang sudah berumah tangga tinggal terpisah. Sehari-harinya, Marhasan dan istri berjualan aneka gorengan di pasar Tanah Abang. Sehari-hari jualannya gorengan ya? Iya, dulu sih di kantin. Ya sekarang kan kantinnya udah nggak bisa lagi. Jadi ya dari rumah aja lah. Oke. Nyambung hari-hari lah. Iya benar-benar. Ini biasa berarti ini rumahnya tidurnya di mana Ibu? Sebelah. Oh tidurnya di sebelah. Iya, bener. Berarti ini emang buat masak aja. Oh. Tinggalnya cuma berdua? Bertiga sama anak yang satu SMA. Bertiga. Sekolah. Berarti emang udah tinggal di sini dari dulu ya, udah Iya, lama ya? Suami saya udah sini kan. Jadi saya juga ikut jadi suami. 40 tahun ya ada ya. Suami malah sini emang sih. Iya. Sebagian besar warga Kampung Boncos sudah tinggal turun-temurun. Mereka beranak pinak di sini hingga lintas generasi. Berarti guyup juga ya di sini ya Ibu ya, bareng-bareng. Bareng-bareng emang ada apa-apa kita gotong royong. Oke. Tapi ada niatan mau pindah nggak sih Ibu? Kadang kayak lagi diem atau kapan gitu, ada niatan nggak? Ya kalau misalnya kalau kena kegusur ya pindah. Tapi ada tuh Pak isu mau di penggusuran gitu. Iya kemungkinan ada, cuman entah berapa tahun lagi kita nggak tahu. Namanya kan PT Jarum itu kayak di sebelah sana sebagian digusur, terus sebelah sana juga sebagian digusur. Karena PT Jarum itu minta ini global gitu. Sementara ini kan siapa yang mau jual mereka beli gitu. Iya, iya. Warga yang masih bertahan di Kampung Boncos sebenarnya menunggu tanahnya dibeli oleh PT Jarum. Kabarnya PT Jarum akan membangun stadion bulu tangkis namun belum terrealisasi. Informasinya, stadion baru akan dibangun setelah seluruh tanah warga dibebaskan atau dibeli. Namun hingga kini belum ada kecocokan harga. Berarti kita kemana nih Pak? Ke sini? Iya, Boleh? Pas Misi Ibu. Ibu Berarti yang pas penggerebekan itu terjadi itu di RT 7? RT 6. RT 6? Nah, RT 6, 7, 8 gitu. Karena hampir semua sih mereka sweeping dan ditangkap-tangkepin semua gitu. Terutama kan emang bukan penduduk di sini gitu. Jadi yang orang luar banyak kan yang ditangkapnya gitu. Banyaknya Nah, karena orang ini luar terakhir ya? nih saya nih. Kenapa? Ini terakhir warga saya sih. Oh ini terakhir. Nah, ini RT 7, awal iya. terus terakhir sana. Sudah menahun masuk dalam wilayah kumuh dan rawan peredaran narkoba di Jakarta. Namun status Kampung Boncos tak kunjung mentas. Kampung Boncos terus dibelit kemiskinan menjadi lingkaran setan peredaran narkoba. Navigasinya itu kita itu ada bacaannya Kampung Narkoba. Terus orang Grab itu mau ngeklik kita nggak jadi karena kita lokasinya di Kampung Narkoba. Nama Kampung Boncos masuk dalam daftar 220 RW kumuh di Jakarta dan 36 wilayah rawan peredaran narkoba. Menjadi sebuah ironi, lahan kosong di wilayah RT 06 RW 03 ini menjadi saksi bisu peredaran narkoba di Kampung Boncos. Lahan 2 hektar ini semula berupa pemukiman warga RT 06, namun bangunannya sudah dibongkar karena tanahnya dibeli oleh PT Jarum. Kini hanya tersisa 3 bangunan rumah yang dihuni oleh 10 kepala keluarga. Kalau perbatasan saya itu buat kesini.
Yang di sampah-sampah di sini. Oh, oke. Berarti yang 8 kakak itu ada di mana, Pak? Ada di sini. Jadi Dimana? kayak mereka kayak satu rumah 2 kakak. Oh, ini Termasuk di sini? saya, ya. Oh, yang ini. 1 kakak, 2 kakak. Oh, tapi satu orang di sini, satu rumah ini ditinggalin berapa orang? Ini 1 orang, tapi ada juga warga saya yang termasuk itu tinggalnya di kontraknya di RT 7. Oh, di oke. seberang ini. Berarti rumah dari RT 6 cuma tinggal ini? 1, 2, 3. Oh, 3 termasuk rumah saya. berdempetan, oke. Pemirsa, ini merupakan lapangan yang sangat ikonik kalau misalkan kita berkunjung ke Kampung Boncos, karena berkali-kali adanya penggerebekan dari tahun ke tahun, pasti polisi selalu mengumpulkan warga di lapangan ini. Dan kalau misalkan kita lihat di sekitar sini, itu ada bangunan-bangunan yang dulunya itu seperti gubuk atau bedeng-bedeng, namun sekarang sudah digusur. Kalau misalkan kita lihat secara seksama, ini seperti tempat duduk yang ada mejanya. Menariknya, di sini kalau misalkan kita lihat juga di bawah sini, ini banyak sekali plastik-plastik yang seperti ini. Ini adalah merupakan alat sederhana yang biasanya warga gunakan untuk memakai narkoba di Kampung Boncos ini. Ini juga ada beberapa plastik yang memang banyak sekali bertebaran di sini. Nama Kampung Boncos begitu identik dengan dunia gelap narkoba. Padahal nama asli perkampungan ini adalah Kampung Kiapang. Demi menghapus stigma negatif tersebut, warga dan Polda Metro Jaya kembali mempopulerkan nama asli Kampung Kiapang di tahun 2022. Deklarasi. Warga Kampung Kiapang bersih narkoba. Nama bisa saja berganti-ganti, namun apa mau dikata, nyatanya narkoba tak pernah pergi dari Kampung Kiapang. Kiapang terus menjadi surga peredaran narkoba jenis sabu. Dan hingga kini, warga Kiapang selalu dipandang sebelah mata hingga kesulitan mendapat pekerjaan. Pada dasarnya pengaruh itu tetap ada. Ya, seperti halnya dalam contoh ya yang dikeluhkan di sini adalah pencari kerja. Warga yang di sini kan istilahnya mau mencari kerja, tapi pas dilihat alamatnya, oh daerah Palmerah, maksudnya kan istilah daerah merah gini, terkenal dengan ininya gitu. Hanya istilahnya kita banyak dirugikannya gitu. Cuman ya mau dikata gitu kan, kita ini hanya pengurus wilayah yang berhubungan itu sebenarnya dengan administrasi. Kalau untuk masalah narkoba itu kan lebih identik ke kriminal. Gitu. Satu ada yang kita bingung, tahu dari graf, tahu dari apa ya, navigasinya itu kita itu ada bacaannya Kampung Narkoba. Di situ ada bacaannya. Makanya kalau kita mesen Grab gitu, nah terus orang Grab itu mau ngeklik kita nggak jadi karena kita lokasinya di Kampung Narkoba. Sehari-hari hidup dikelilingi bandar dan pemadat narkoba. Warga RW 03 Kiapang hanya bisa pasrah. Warga memilih jalan ninja untuk bisa bertahan hidup di zona merah narkoba. Kita di sini adalah coba membangun dengan hati. Maksudnya istilah cinta, dia bilang itu. Bikin cinta. Kalau keluarga kita penuh dengan cinta, dia bilang itu. Insya Allah nggak akan terpengaruh apapun. Walaupun istilahnya di kampung sini dengan negatifnya itu. Pengamat tata kota, Yayat Supriyatna menilai sejatinya kampung narkoba adalah sebuah ekosistem. Meskipun ada pro kontra di dalamnya, masyarakat penghuninya dibuat tak berdaya. Namun tidak bisa dimungkiri, dengan terbentuknya ekosistem yang saling menguntungkan juga bisa melahirkan sikap apatisme warga. Di kampung itu mungkin selain ada RT, ada juga namanya bayang-bayang RT RW. Dari kelompok-kelompok itu sebagai penguasa ruang. Jadi ketika ada brand atau misalnya dikemas kampung itu kampung narkoba, ada sindikatnya, ada ancamannya, ada tekanan, orang takut. Bahkan kadang-kadang mengapa masyarakat tidak melakukan perlawanan? Karena ekosistemnya udah mereka bangun. Dan mereka daripada ngelawan, mendingan diem.
Karena itu tadi di bisnis ada ketergantungan. Tidak kurang dari 3,3 juta penduduk Indonesia terlibat penyalahgunaan narkoba. Angka ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun penghakiman dan stigma negatif kampung narkoba jelas tidak akan menyelesaikan persoalan. Sebab hampir mustahil rasanya kampung Kiapang bisa bersinar lagi tanpa pendampingan dan intervensi sosial yang serius dari pemerintah dan aparat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.